Hai, perkenalkan, nama aku Rusdil Fikri. Saya dari Universitas Andalas dengan NIM 2310951036 di jurusan Teknik Elektro. Kali ini saya akan membahas tentang apa sih permasalahan-permasalahan iptek di zaman sekarang dan berbagai macam penanggulangannya. Seperti yang kita tahu, sekarang ini banyak permasalahan iptek dari kemajuan teknologi yang kita rasakan ini. Semua itu ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, sekarang kita akan membahas dampak negatif dari iptek tersebut. Nah, apa saja sih permasalahannya? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, perbedaan pendapat dan sudut pandang. Nah, perbedaan pendapat dan sudut pandang ini dari berbagai macam wilayah Indonesia itu sangat berbeda-beda. Di Indonesia, faktor budaya masih menjadi penghambat untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan serta teknologi. Hal ini salah satunya karena adanya perbedaan pendapat dan sudut pandang dari masyarakat mengenai teknologi maju. Untuk mengatasi pandangan negatif dari perkembangan iptek, maka kita harus menyampaikannya melalui pendidikan. Setiap warga negara mendapatkan hak dan kewajiban menempuh pendidikan setidaknya memenuhi wajib belajar 12 tahun. Dengan begitu, masyarakat menjadi sadar akan pentingnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, permasalahan kedua yaitu lemahnya peran pemerintah dalam menghadapi permasalahan itu. Nah, permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam perkembangan iptek selanjutnya adalah lemahnya peran pemerintah dalam kebijakan iptek. Padahal, pemerintah punya peran penting untuk semakin meningkatnya pengaruh positif dan meminimalisir pengaruh negatif. Peran yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek antara lainnya yaitu 1. Menyediakan sarana dan prasarana dalam penelitian iptek. 2. Membuat peraturan dalam penggunaan iptek. 3. Mendukung perkembangan iptek di Indonesia. 3. Sarana dan prasarana belum memadai. Sarana dan prasarana yang belum memadai juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam perkembangan iptek. Sarana dan prasarana bisa memberikan kontribusi yang maksimal untuk penguatan sistem inovasi nasional maupun penguatan daya saing. Dengan sarana dan prasarana yang lengkap, maka inovasi dan penemuan baru di Indonesia dapat meningkat. Sebaliknya, sarana dan prasarana yang kurang memadai akan membuat Indonesia menjadi tertinggal dari negara lainnya. Sarana dan prasarana ini bisa dilakukan mulai dari tahap yang paling kecil, misalnya pengadaan sarana komputer bagi sekolah terpencil. Kemudian, yang keempat yaitu mengunggulkan budayanya sendiri. Sikap mengunggulkan budayanya sendiri ini memandang rendah budaya orang lain sering disebut dengan etnosentris. Problematika ini yang menyebabkan kemajuan iptek di Indonesia menjadi terhambat dan tertinggal dengan negara lain. Jika terus dilakukan, hal ini akan mengakibatkan munculnya sikap tertutup terhadap budaya baru hingga tidak adanya inovasi. Tak adanya inovasi ini juga bisa berpengaruh pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tertempat. Untuk mengatasinya, kita harus berpikir terbuka dengan tetap berpikir selektif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima yaitu kualitas sumber daya manusianya yang rendah. Permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam perkembangan iptek selanjutnya yaitu kualitas sumber daya manusia yang rendah. Menurut data BPS, tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah, yakni sebesar 39,5%. Selain itu, banyak orang yang memiliki sikap pasrah, kurang disiplin, dan tidak mandiri. Ini bisa jadi kendala untuk berkembang. Hal ini bisa memicu seseorang enggan mempelajari hal baru. Padahal, tujuannya untuk meningkatkan kemampuan diri. Untuk mengatasinya, kita harus memiliki semangat dan sikap gigih untuk belajar agar kita turut serta memajukan bangsa. Nah, itulah beberapa permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam perkembangan iptek. Semoga informasi ini bermanfaat. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.